Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk pimpin doa bersama. Silakan, Alvin. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, silakan Alvin duduk kembali ke penduduknya untuk mengawali kita pembukaan pelajaran hari ini. Saya akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Arif Elviandi. Hadir Pak. Oke. Dinda Salsiabila. Hadir Pak. Dina Olivia. Hadir Pak. Zuriati. Hadir Pak. Kamaria. Hadir Pak. Kusmawati. Hadir Pak. Dan yang terakhir Wildan. Hadir Pak. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya. Saya harapkan kalian tetap pertahankan kehadirannya. Sekarang saya akan menanyakan kabar kalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik beneran? Iya. Ada yang kurang baik hari ini? Baik. 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 Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, baik. Lanjut. Sekarang saya ingin menanyakan kepada kalian. Saya akan menanyakan kepada kalian tentang materi kita sebelumnya. Apakah kalian kira-kira masih ingat nggak nih materi sebelumnya yang saya sampaikan kepada kalian? Masih. Coba, saya minta kalian angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Oh, masih ingat semua ya? Iya. Oke, saya minta Indri. Jadi materi sebelumnya Ya. yaitu tentang jenis-jenis jaringan kabel. Jenis-jenis jaringan kabel. Oke. Di antaranya? Yang pertama WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network. Wireless Wide Area Network. Oke. Oke. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan sebelumnya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya minta coba Dina. Silakan. Jadi materi sebelumnya yang saya ingat itu Ya. kelebihan jaringan kabel dan kekurangan jaringan kabel. Kelebihan dan kekurangan Kekurangan jaringan jaringan kabelnya. kabel. Sekarang saya minta Dina untuk menjelaskan kelebihan jaringan kabel. Kelebihan jaringan kabel, harganya relatif murah, Ya. tingkat keamanan relatif tinggi, Ya. serta performa jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi. Itu yang saya ingat, Pak. Baik, bagus. Nah, di sini kita akan membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, hadir tepat waktu. Dalam 5 menit sebelum jam pelajaran. Oke, selanjutnya kita harus memperhatikan kondisi kebersihan lab atau ruang kelas. Oke, dan yang terakhir, Sebelum meninggalkan ruangan, menata kembali seluruh peralatan yang digunakan seperti semula. sudah kalian pahami? Sudah. Bagaimana? Apakah kita sepakat? Sepakat. Bisa diterima? Bisa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu di sini tujuan pembelajarannya, pertama, peserta didik itu harus mampu menjelaskan cara kerja jaringan kabel dan lalu peserta didik mampu mempersiapkan alat-alat jaringan kabel dan yang terakhir, peserta didik mampu menginstalasi jaringan kabel dan kabel. setelah kita mampu menjelaskan cara kerjanya, lalu kita mampu mempersiapkan alat-alat dan bahannya, lanjut setelah itu kita mampu juga menginstalasi jaringan kabel dan kabel. itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut.
sebelum itu saya ingin menanyakan dulu kesiapan pembelajaran kita. Saya minta kalian tengok kiri, kanan, atas, bawah. Apakah masih ada sampah? Atau tidak ada? Sudah bersih? Oke. Kalau sudah bersih berarti kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu pada kalian. Apakah kalian pernah menelpon menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau Skype dan yang lainnya? Pernah. Nah, di sini yang paling kalian sering gunakan itu aplikasi apa? Oke, berarti udah umum ya pakai WhatsApp semua nih untuk nelpon. Terus, apakah kalian tahu aplikasi yang kalian gunakan tadi itu menggunakan teknologi apa? Teknologi jaringan nirkabel. Aplikasi WhatsApp itu menggunakan teknologi jaringan Nirkabel. Saya mau tanya, kenapa kalian sebut itu aplikasi yang menggunakan teknologi jaringan nirkabel? Karena tidak Menggunakan kabel. teknologi yang tidak menggunakan kabel. Kabel. Betul. Nah, sekarang saya akan masuk di kegiatan inti. Oke, saya mulai ya untuk materi kita. Yang pertama yaitu tentang cara kerja teknologi jaringan kabel. Di sini perlu kita ketahui kabel jaringan yang sering kita gunakan adalah kabel USB atau unsealed twisted pair. Oke, lanjut. Teknologi jaringan kabel bekerja dengan cara mengirimkan sinyal data melalui kabel. Berarti kabel ini harus terangkat. Oke, lanjut. Berikut adalah cara kerja jaringan kabel secara umum. Coba saya minta Dina bantu saya untuk membaca yang bagian bawah ini untuk berikut cara kerja jaringan kabel secara umum. Silakan. Jadi caranya menyediakan internet, mengirimkan sinyal data melalui kabel ke modem. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kabel UTP atau unsealed twisted pair. Yang pertama ada kabel straight. Oke, kabel jenis straight ini penyusunannya diatur sama antara ujung konektor yang satu dengan Yang lainnya. Jadi ujung dengan ujung itu sama. Nah, kabel tipe ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya, router dengan komputer dengan dia berbeda kan? Sekarang, jenis yang kedua yaitu kabel. Nah, kabel jenis crossover ini penyusunannya diatur berbeda antara tiap ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya. Nah, ini susunan untuk jenis kabel straight. Oke. Konektor satu dan konektor dua. Maksudnya di sini yaitu ujung satu dan Ujung lain. lainnya sama aja. Oke. Lanjut. Di sini untuk susunannya bisa dilihat ya? Bisa. Dimulai dari Putih, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Oke. Dan ujung konektor yang kedua atau yang lainnya? Putih, hijau, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Sama. Ya, sama. Tapi perlu kalian perhatikan baik-baik. Dimulai dari sebelah Kiri, dari kiri ke kanan. Oke, nanti kalian harus bisa memposisikan RJ45 itu, konektornya itu. Jangan salah penempatan dan jangan sampai salah susunannya. Oke? Oke, Pak. Jadi yang kalian lihat dari 8 warna tersebut di dalam satu kabel itu memiliki fungsi yang Berbeda. ya. Untuk orange atau jingga fungsinya itu sebagai media pengirim. Terakhir, yang coklat Berfungsi mengirim ke tegangan DC. Berfungsi mengirim tegangan DC. Oke.
itu adalah fungsi-fungsi dari kabel. Nah, sesuai dengan warnanya. Sekarang kita akan masuk ke cara kerja teknologi jaringan nirkabel. Satu orang minta tolong dibacakan, bantu saya. Indri, silakan. Cara kerja teknologi jaringan nirkabel yang pertama, jaringan nirkabel bekerja dengan mengirimkan data menggunakan gelombang elektromagnetik atau radio. Teknologi seluler seperti 4G atau 5G. Oke, di sini lihat jaringan kabel bergerak tanpa kabel Fisik. Berarti tidak ada bentuk kabel. Tidak ada bentuk fisiknya. Melalui udara atau medium lainnya. Bentuknya medium ini adalah itu perantara yang membawa. Oke, lanjut. Sekarang di sini lihat cara kerja teknologi jaringan nirkabel. Berikut adalah cara kerja jaringan nirkabel. Yang pertama, dimulai dari pemancar menghasilkan gelombang periodik melalui rangkaian elektronik. Lanjut, kedua, gelombang tersebut berangkat dari kabel terminal ke antena. Nah, dan yang terakhir, Perangkat penerima membuat gelombang menjadi data yang dapat digunakan. oke, itu adalah cara kerja. Teknologi jaringan nirkabel. Oke, sebelum itu saya akan membagikan link video pembelajaran. Oke, saya akan bagikan link video pembelajaran di grup Classroom-nya. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Saya akan kirim. Classroom. Oke. Oke, sudah. Silakan kalian cek. Sudah masuk? Oke, sekarang saya akan instruksikan kalian untuk menyaksikan atau menonton video yang saya kirimkan barusan. Silakan kalian tonton hingga selesai. Tidak? Ya? Pak, kita sudah selesai. Oke, sudah selesai nonton videonya? Ya. Oke. Kalau sudah selesai, disimpan kembali lagi dulu HP-nya. Bagaimana sih cara kerja teknologi jaringan kabel dan nirkabel, serta bagaimana sih cara penerapan instalasi? Itu akan kita jadikan sebagai pertanyaan mendasar. Yang akan kita jadikan sebuah project. Oke? Sekarang selanjutnya kita akan membagi kelompok. Nah, di sini kelompoknya akan saya bagi menjadi 4 kelompok yang berisikan 4 sampai dengan 5 orang. Oke, sekarang saya akan tentukan kelompoknya. Saya bagi 4. Kelompok pertama saya minta Indri, Mandasari, Dinda. Kelompok 2 Sulaiman, Pusmawati, Nur Anisya. Terus kelompok yang keempat Juryati. Mana? Oke. Siti Sofia, Novita, Muhammad Alvin, dan Arif Elviandi. Oke. Sekarang saya akan membagikan LKPD-nya. Jadi untuk LKPD-nya ini kelompok 1 saya tentukan kalian mengerjakan untuk poin 1, yaitu tentang teknologi jaringan kabel. Dan yang kelompok 2 kelompok 3, mohon maaf. Kelompok 3 kalian saya tentukan untuk poin 2, bagaimana cara melakukan instalasi jaringan nirkabel. Jadi diselang-seling 1, 3, 2, 4. Sudah saya siapkan bahan dan alatnya. Masing-masing kelompok silakan kalian ambil dan bawa ke meja diskusi kalian. Silakan.
kasih waktu ke kalian selama pengerjaan instalasinya ini. Saya akan alokasikan waktu itu selama 30 menit saja. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sambilan kalian mengerjakan, saya akan bimbing kalian. Yaitu coba ini kelompoknya sudah ditentukan, siapa ketuanya, siapa pemateri untuk pembaca di depan nanti, dan peragaknya siapa. Kalian juga harus tentukan sih. Moderatornya siapa juga. Oke, silakan. Langkah-langkah instalasi dari Ya, kenapa? Silakan. pada saat presentasinya nanti kita sambil praktik atau cuma penjelasan? Hanya sebatas penjelasannya aja. Kalian buatkan dulu di sini produk atau proyek kabel yang sudah jadi. Nanti di depan kalian hanya tinggal menampilkan saja. Jangan kalian buat ulang lagi. Oke? Oke, Pak. Hanya sebatas menunjukkan aja. Seperti ini loh yang tadi kita lakukan. Ya, paham? Ya, Pak, paham. Makasih, Pak. Selamat pagi. Ya. Kalau jaringan kabelnya juga sama. Ya, jaringan kabel juga sama seperti itu. Kalian hanya sebatas nunjukin aja dulu nanti. Kalian tunjukkan. Begini loh tadi yang kita kerjain nanti. Kalian nanti akan disambungkan juga ke proyektor ini. Jadi nanti kalian bisa menggunakan laptop saya. Tinggal kalian bawa mikrotiknya, kalian sambungkan di laptop saya. Kelompok 2 dan 4. Sudah paham? Oke, silakan dilanjutkan. Lanjutkan hasil. Perhatikan baik-baik. Sudah ditentukan untuk penamaan SSID dan passwordnya? Ya. Apa? Oh, di reset. Oke, silakan. Nanti kelompoknya berapa tadi? Kelompok berapa kalian? Sama. Nah, nanti sesuaikan nama SSID juga sama. Dan passwordnya nanti silakan kalian atur sendiri. Seingin kalian. Oke. Ya. Kenapa? Sudah bisa SSID-nya sesuaikan, di LKPD kan nama SSID ya nama kelompok kalian. Begitu passwordnya itu bisa kalian tentukan sendiri. Oke, nanti bisa diujikan sama teman-teman kalian menggunakan HP. Oke? Diuji oleh kelompok lain. Coba nanti kita coba lihat jaringan kabel yang sudah kita buat nih. Apa nama jaringannya? Ini passwordnya kita biar kita. Boleh nggak saya uji dengan kabelnya? Boleh, silakan. Oke, sekarang waktunya sudah selesai untuk praktek diskusinya. Sekarang kita akan melakukan presentasi hasil KPD-nya di depan. Sekarang saya minta kalian berdiri dulu. Coba kalian berdiri dulu. Untuk menambah rasa semangat dalam pembelajaran hari ini, saya sudah melewatkan nih. Tadi pertama kali kita masih belum melakukan speaking. Iya. Ya kan? Iya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang sebelum kita melakukan presentasi, oke, semuanya perhatian. Semua posisi lurus ke saya, ke depan. Oke, saya mulai. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar, love you. Love you too.
bawa ke sini. Untuk laptop kalian bisa gunakan laptop saya. Siapa yang untuk pengoperasiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan dari tadi, yaitu instalasi jaringan nirkabel. Oke, silakan. Langkah-langkah cara instalasi jaringan nirkabel. 1. Buka aplikasi Winbox. 2. Akan ada tampilan pada aplikasi Winbox tersebut. Selanjutnya akan ada tampilan wireless tablet. Setelah semua selesai, kita ke jaringan wifi untuk memastikan jaringan yang telah kita buat tadi. Kita mengecek ke jaringan wifi apakah jaringan yang telah kita buat tadi ada atau tidak. Oke, coba bisa dilihat bareng-bareng ke depan. Bisa dilihat teman-teman apakah jaringan yang kami buat tadi ada? Ada. Itulah cara-cara menginstalasi jaringan nirkabel. Ya. Apakah teman-teman sudah paham atau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja sih kesulitan yang kalian alami pada saat penginstalasian jaringan nirkabel? Saat menginstalasi jaringan nirkabel ada beberapa kesulitan. Kesulitan-kesulitan ini dapat muncul dari berbagai faktor, mulai dari masalah perangkat keras. Itu saja jawabannya, apakah bisa diterima? Bisa. Jadi itu kesulitannya ya. Ya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kegiatan praktikum yang telah kami lakukan tadi. Jadi yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti tang printing, lantai set, Ya, terus. kabel UTP, wire stripper, dan RJ45. Setelah alat dan bahan disiapkan, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengelupasan kabel UTP menggunakan wire stripper. Setelah warna kabel diurutkan, kemudian kabel tersebut dirapikan. Potong kabel tersebut menggunakan tang printing supaya memiliki panjang yang sama. Oke, silakan langsung dipotong. Jika kedua kabel UTP sudah dikrimping, maka kita lakukan tes terhadap kabel tersebut menggunakan alat LAN tester dengan cara memasang konektor RJ45 di port yang sudah disedia. Silakan. Pastikan kedua lampu indikator menyala secara bersamaan dan pastikan tidak ada yang terlewat dengan urutan yang sama. Oke, sip. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja sih kesulitan yang dihadapi kelompok 1 pada saat melakukan instalasi jaringan kabel? Jadi, kesulitan yang kami alami pada saat instalasi jaringan kabel, yang pertama, kabel terjepit. Yang kedua, kualitas kabel tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Duriati sebagai moderator dan teman yang ada di samping saya. Jadi di sini kami akan jelaskan bagaimana sih cara menginstalasi jaringan nirkabel. Nah, yang akan dipaparkan oleh teman saya Siti Sofia dan akan dipraktekkan oleh teman saya Ardi Alfiandi dan Muhammad Alfi. Klik wireless, kemudian klik centang. Ya. Setelah centang, klik lagi di bagian wireless, klik sebanyak 2 kali.
bagian SSID, atur sesuai dengan nama yang kita inginkan. Kemudian centang 4 kotak yang di bagian bawah. Ya. Kalau sudah, itu yang sudah kita buat, kita klik masukkan dan passwordnya. Oke. Nah, jika sudah terkonek, berarti kita berhasil untuk menginstalasi WiFi tersebut. Oke, sudah cukup. Nah, inilah cara langkah-langkah untuk menginstalasi jaringan nirkabel. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan presentasi, selanjutnya saya akan memberikan lembar asesmen sumatif. Jadi lembar asesmen sumatif ini kalian akan kerjakan secara individu. Nomor Irfan. Oke, itu dia. Tolong motor. Kesimpulan hasil pembelajaran kita pada hari ini yang kalian dapatkan itu ada yang tahu? Coba angkat. Ayo. Oke, tolong Naya Syakira mana? Oke Naya, silakan coba. Jadi kesimpulan hasil pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu Ya. kita dapat mengetahui cara penerapan instalasi jaringan Ya. kabel dengan melakukan praktikum pembuatan jaringan UTP dengan jenis kabel strip. Oke. Siapa lagi? Oke, Kamaria silakan. Kita dapat mengetahui cara kerja teknologi jaringan kabel dan teknologi jaringan nirkabel. Oke, itulah hasil kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini. Saya akan apresiasi dulu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Hasil yang saya lihat dan saya nilai, kalian sudah baik dalam instalasi. Satu kata untuk kalian, good job. Oke, untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu nanti kita akan melakukan perawatan jaringan nirkabel dan nirkabel serta untuk mengkonfigurasi untuk jaringan kabel dan nirkabel. Oke, itu untuk materi kita selanjutnya. Oke, sekarang ketua kelas silakan kesediaannya di depan untuk memimpin doa secara bersama-sama. Pelajaran mari kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Silakan Alvin duduk kembali di tempat duduknya. Oke, baiklah kalau gitu saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa bangun dari tempat duduknya dan satu persatu meninggalkan chat. Oke. Hati-hati ya.